Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan keterangannya mulai dari juz 4. Juz 4 halaman 1 mulai menerangkan cara membaca lafzul jalalah atau lam jalalah, yaitu lamnya lafal Allah. Lafal Allah, lamnya harus dibaca tafkhim kalau sebelumnya berupa fathah atau dhammah, dan tarkik kalau kasrah. Lam aslinya adalah tarkik, lalilu, itu tarkik. Jadi lam tidak ada yang le, tidak ada. Lam semua la, li, lu, lal. Kemudian kalau lafal Allah sebelumnya kok fathah atau dhammah menjadi tafkhim. Aslinya Allahu. Allahu ujung lidah nempel pada gusi. Allahu. Nah, kemudian dibaca tafkhim berarti agak dimoncongkan menjadi Allahu, Allah, ya. Tapi ujung lidah tetap harus digusi, ya. Jangan sampai ujung lidah ngandul. Kalau gandul itu berarti jadi wawu, Allahu. Ini salah besar karena artinya sudah beda, ya. Jadi kalau Allahu itu artinya orang yang mengaduh, orang yang sambat-sambat, aduh itu namanya Allah. Nah ini namanya kan madani pangeran kalau gitu, ya. Jadi pertama kita harus perhatikan lidahnya harus nempel pada gusi, lah suaranya ditebalkan seakan-akan baca wawu tapi lidahnya nempel. Jadi Allahu, Allahu, Allahu Akbar, Abdullahi, Rasulullahi. Ya, sekarang kita baca Billahi, Tallahi, Abdullahi. Ini kan kalau asalnya salah dirubah agak berat memang, ya. Jadi membaca lamnya ini agak berat. Dan perlu diperhatikan sebelum lam harus jangan terpengaruh dengan lam. Kalau tarkik ya tetap tarkik, kalau tafkhim ya tafkhim. Di Allahu jangan dibaca o, tidak ada hamzah fathah o, itu tidak ada. Jadi jangan Allahu tapi Allahu. Qul huwallahu, bukan qul huwallahu. Itu Allahus somad. Qul huwallahu, qul huwallahu ahad, Allahus somad, ya. Illallah, jadi la ilaha illallah, bukan illallah, ya. Tidak ada lam fathah lo, tidak ada, ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 5. Mem sukun bertemu mem sama dengan mem tasdid, lahum maghfiratun. Artinya harus didengungkan, ya. Dengungnya sama 2 harokat, lahum maghfiratun annahum mulaqu rabbihim, disebut idgham syafawi atau idgham mimi atau idgham misli. Tapi idgham misli itu bukan khusus mem bertemu mim, tapi setiap ada huruf bertemu sesamanya itu namanya bisa misli, bisa mutamasilain, bisa mislain. Itu yang perlu dipahami oleh guru-guru. Jadi asawwakanu idgham misli, ya betul, wawu ketemu wawu.
Tapi nama khususnya mem bertemu mem itu syafawi atau mimi. Ya. Kemudian mem bertemu ba. Mem bertemu ba. Tarmihim bihijaratin. Mari. Mem bertemu ba bacaannya sama dengan nun bertemu ba. Apa itu? Eklab, ya, eklab. Eklab itu kan nonnya sudah ganti mem. Kalau ganti mem kan berarti sama. Nah ini ada yang membedakan. Nah itu disalahkan itu mestinya. Salah kurang pas. Ya. Di dalam kitab sudah diterangkan. Jadi ada yang menerangkan kalau non bertemu ba itu bacaannya bibirnya renggang. Wong mem kok renggang ya tidak bisa. Ya. Jadi yambu'a dengan tarmihim bihijaratin sama persis. Mim sukun bertemu selain ba dan mim hum fiha. Ini disebut idhar syafawi. Jadi mim sukun semua itu syafawi semua. Saurikum ayati wala'allakum tahtaduna dan seterusnya. Kemudian halaman 13, dari sini mulai anak diajarkan menulis pegon. Ini kalau tidak pakai buku tahaji, ada buku tahaji sendiri. Jadi diterangkan kepada anak pegon itu harokatnya diganti dengan huruf. Fathah diganti alif, doma diganti wawu, kasroh diganti ya sukun, tidak diganti, dihilangkan. Ya. Jadi tidak usah diharokati kalau pegon, mestinya gitu. Ya. Di alatih mama saya kaya jasa disuruh mengganti dengan alif. Mama saya kaya jasa. Ya, cuma bacaannya ya sama saja, tidak usah panjang. Kemudian kita kenalkan dengan bacaan mat. Ini mulai mat yang lebih dari satu alif. Ya. Wassamai, mari. Jadi kalau membaca ini nanti anak-anak juga disuruh menghitung. Bacaannya panjang 5 harokat, berarti 5 hitungan. Wassamai. Nah, kalau bacanya pelan ya agak pelan, kalau cepat ya mestinya cepat. Ya. Biasanya kan kita agak pelan. Wassamai. Nah itu. Ini dibaca panjang karena ada mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Yang penting untuk anak ditunjukkan bahwa di situ ada tanda panjang. Tanda panjang itu menunjukkan panjang lebih dari satu alif. Ada yang 5, ada yang 6. Ya. Nah, untuk nama, mestinya anak-anak ya yang penting prakteknya. Tapi kalau diterangkan ya tidak apa-apa. Jadi kalau setelah mat itu berupa huruf hamzah tanpa ada alifnya, hamzah sendiri di bawah, itu menunjukkan satu kalimah. Berarti namanya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Untuk tanda di Yambua atau Quran Al-Qudus antara yang 6 dan 5 itu ada perbedaan. Kita perhatikan wassamai yang di atas, seret di bagian kiri ya, itu agak miring. Jadi panjang terus miring begini. Tapi yang di bawah tosin atau kaf itu, nah itu seret yang di kiri itu agak miringnya ke kanan atau paling tidak lurus. Nah, kalau yang lurus atau agak ke kanan itu menunjukkan 6. Sebab kalau kita berdirikan, ya, kita dirikan gini, ini menunjukkan angka berapa itu? 6 Arab. Nah, 6 Arab kan gini, ya, itu lurus. Cuma nek wassamai ya seperti 6 tapi kan agak miring, ya enggak persis, maka
Ya ini untuk memudahkan ingatan saja itu. Jadi kalau yang 6 harusnya dihitung 6. Tosin. Nah, gini, itu 6. Alif lam mim shad. 6 itu. Nah, anak-anak ini untuk latihannya harus disuruh menghitung ya. Menghitung saja kadang-kadang anak-anak enggak dihitung cepat gini. Ini ngitung gini. Padahal bacaannya pelan-pelan ya. Jadi cara menghitungnya harus diberi petunjuk. Halaman 18 kita baca. Ini caranya baca 2 kali. Dipotong dulu kemudian diwasolkan. Inna a'toina. Mari. Inna. Jangan panjang-panjang, yang permulaan dipotong dulu. Jadi diwakafkan. Inna dipotong berarti pendek. Diulangi lagi, inna dengan panjang. Mari. Inna a'toina. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Tandanya hamzahnya itu di atas alif. Atau kalau Quran dari Arab itu di atas alif, atau kalau yang hamzahnya panjang itu alif hamzah diikuti alif. Penulisannya hamzahnya di bawah. Yang mudahnya ini pokoknya kalau di atas alif namanya mad jaiz munfasil. Olu inna ma'akum. Mari dibaca coba dengan dihitung. Olu inna ma'akum. Terus inna ila rabbina rohibuna. Sekarang ya ayyuha. Tulisannya ini tulisannya gandeng apa enggak itu? Tulisannya gandeng. Memang tulisan ya nida itu di Quran Rasm Osmani gandengan dengan munadanya. Ya alifnya hilang ya. Semua ya itu. Ya ayyuha, ya Musa, ya Adamu ya. Nah, tapi walaupun itu gandeng, namanya tetap mad jaiz munfasil, sebab aslinya itu memang dua kalimat itu. Ya sendiri, ayyuha sendiri, ya sendiri, Adamu sendiri ya. Jadi ini ada mad jaiz gandeng tapi dianggap ada mad gandeng tapi dinamakan mad jaiz munfasil atau dianggap berpisah itu. Pertama adalah ya, yang kedua adalah ha'u, ha'ulai, ha'antum. Jadi ada 3 kalimat itu ya. Ya ayo setiap ya kalau bertemu hamzah namanya mad jaiz munfasil. Atau ha'ulai, ha'unya itu mad jaiz. Lai mad wajib. Ha'antum itu mad jaiz. Itu saja yang perlu diperhatikan. Jadi membaca haulai nanti kalau menurut imam yang jaiznya pendek ya haulai. Menurut yang panjang ya haulai sama panjangnya. Kita lanjut mad bertemu tasdid. Walau dolina. Mari hitung 6 kali. Walau dolina. Teruskan audainin 2 kalimat. Audainin ghairu mudorrin alfau aba'ahum dolina. Jadi
Jadi aba'ahum berapa harokat? 5, tandanya begitu. Kalau dolin 6 harokat. Jadi kalau ada mat bertemu tasdid dalam satu kalimah, ini di situ tidak tertulis, bisa diberi sendiri. Jadi dalam satu kalimah ini persyaratannya. Jadi kalau 2 kalimah seperti wala ketemu dot tasdid, ini 2 kalimah, maka tidak dipanjangkan karena 2 kalimah. Tidak walad tapi waladdu karena tidak satu kalimah. Ya. Namanya mat lazim ilmi musaqqal. Ya. Kemudian kita terangkan lagi mengenai mat fawatihus suwar. Jadi kalau ada huruf di awal surat, ini terangkan kepada anak, tidak ada harokatnya, itu harus dibaca menurut namanya huruf. Jadi tulisannya ha dan mim, ya, bacanya bukan hama, bukan ko, bukan yasa, tapi namanya huruf. Ini huruf apa? Ha. Ini huruf apa? Mim. Nah. Yang ada hamzahnya tidak usah dibaca. Jadi ha panjangnya 1 alif. Mim, kalau ditulis mim itu ada mat bertemu sukun, maka panjangnya adalah 6 harokat. Maka yang ada di situ tanda panjang, bukan harokat, ya. Bukan harokat. Nah ini harus dibaca panjang. Hamim, hamim, mari dibaca. Hamim, hamim. Nah, ini 6 harokat. Of juga 6, ya, semuanya yang hurufnya ketika dieja ditulis, yang dibaca itu ada 3 dan tengahnya mat, maka dibaca 6 harokat, kecuali ain, nanti boleh wajah 2. Ain itu kan bukan mat tapi lin itu mestinya, tapi biasanya diikutkan mat, ya. Itu boleh 6, boleh 4 harokat. Jadi ini namanya mat apa ini? Lazim harfi, bisa musaqqal, bisa mukhaffaf. Kalau diidghamkan musaqqal, kalau tidak mukhaffaf. Sekarang kita pelajari nun sukun. Nah, tadi kalau kita mempelajari kan nun sukun harus tekan cepat. Nah, ini sekarang kecuali ini nanti, ya. Nun sukun ing kuntum, mari. Kalau ada nun sukun bertemu selain huruf 8, yaitu hamzah ha, ha, kho, ain, hin, lam, ro. Hamzah ha, ha, kho, ain, hin, lam, ro harus dibaca dengung. Mulai ini agak sukar memang. Anak harus diterangkan bahwa kalau ada nun sukun, lihat sesudahnya huruf apa huruf 8, yaitu hamzah ha, ha, kho, ain, hin, lam, ro, atau tidak. Kalau termasuk huruf 8 jangan dengung. Kalau tidak huruf 8 harus dengung. Kalau huruf 8 harus dibaca idhar atau cepat tekan itu, ya. Ing setelah non kaf maka dibaca dengung. Ing kun setelah non sukun apa? Ta, maka harus dibaca dengung. Kuntum, dengung semua 2 harokat. Nah, sekarang cara baca dengungnya gimana? Nah ini yang perlu diperhatikan karena juga ada perbedaan juga, ya. Tapi yang masyhur caranya membaca dengung itu ketika dengung makhrajnya pada huruf yang sesudahnya. Kalau hurufnya kaf ya di kaf, kalau ta ya di ta, kalau fa ya di fa. Ya, ini yang masyhur atau yang utama adalah begitu, ya. Ini
termasuk ikhfa dan lain sebagainya ya begitu. Cuma kalau ikhfa kan tidak tasdid, kalau yang idgham tasdid. Maka ketika bertemu kaf dan qaf bacaannya jadi ngo, karena makhrajnya pada kaf. Ing bukan in, tapi ing kuntum, kun lidahnya pada ta ya, maka terkena gigi. Min qablikum jadi ngo. Jadi yang jadi ngo itu qaf dan kaf. Yang lain jangan jadi ngo, jangan kuntum, jangan, wong makhrajnya ta. Jadi ketika kita dengung itu bisa tafkhim, bisa tarkik menurut huruf yang sesudahnya. Kalau huruf sesudahnya itu tafkhim, namanya dengungnya tafkhim, agak dimoncongkan. Kalau hurufnya itu tarkik, tafkhim yaitu khussadoh tenqil ya. Yang tarkik ya selain itu tanpa apa? Tarkik tanpa moncong ya, artinya bibirnya biasa, tidak usah meringis dan tidak usah moncong. Seperti in kuntum tuhibbunallaha min dzakarin au unsa. Jadi huruf tarkik itu cara membacanya biasa, tidak usah dimeringiskan, tidak usah seperti bedes ya, tidak usah gitu. Min zakarin au unsa, tidak usah begitu, cukup biasa, itu namanya sudah tarkik. Min zakarin au unsa anja'ahul a'ma ma indakum yang fadu. Nah ini yang sering salah, ketika ada nun bertemu fa berarti makhrajnya pada fa, tapi prakteknya ini yang sering anak salah, seringnya anggar melongo ya fadu. Nah ini kan enggak pas fa itu. Fa kan harus bibirnya nempel gigi. Yang fadu enggak usah dimasukkan, tinggal ke atas saja. Yang fadu, tidak enggak usah begitu. Ini yang penting perlu dipraktekkan ya. Ma indakum yanfadu wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Itu lidahnya jangan nempel, karena za kan tidak nempel. Tanzila bukan tan. Nah, tanzila ini kan tidak kelihatan lidahnya, jadi ya harus yang teliti ini. Kalla innal insana la yatgha, juga tidak nempel. Faman syaa'a dzakarahu. Nah, sekarang yang tafkhim ya. Ketika dengung itu bibirnya sudah pada huruf sesudahnya atau makhrajnya. Intal, nah, tal agak moncong, tapi jangan kemoncongan ya. Jangan tul, itu namanya kemoncongan. Jadi moncong putih itu nanti. Intal surullaha khalaqakum min du'fin in na'fu an ta'ifatin wala an zuhurihim wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu cara membaca dengung. Kalau tadi nun sukun, sekarang tanwin. Tanwin sama dengan nun sukun. Jannatin tajri. Mari. Tanwin. Jadi ya sama tadi, apa prakteknya hanya bentuknya nun sukunnya kan berupa tanwin ya. Ya sudah, tidak usah diterangkan. Kemudian setelah ini itu hanya rincian nama. Jadi tidak usah saya terangkan rincian nama, hanya namanya ini kalau bertemu ini. Tapi secara global tadi cara pembacanya sudah saya terangkan. Jadi ini
tidak usah saya terangkan. Kemudian termasuk nanti ada iklab, kemudian. Dan setelah ini anak kan berarti sudah banyak yang huruf-huruf yang didengungkan. Nah, setelah itu terakhir nanti yang tidak dengung huruf 8 ini kemudian dipraktekkan. Nah, ini kadang-kadang karena sudah banyak yang dengung, huruf yang tidak dengung terlanjur menjadi dengung. Ya, contohnya milladunhu, ini saya dibaca milladunhu. Nah, itu harus diingatkan termasuk huruf 8, maka tidak oleh dengung. Harus milla, nah, tidak milla. Nah, men amanah harus gitu, tidak oleh men amanah huruf 8. Ya. Saya kira itu. Untuk selanjutnya kita baca halaman 43. A'udzu 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 45. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Hamim Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absari. Kaf ha ya ain sad. Bagus. Ini yang perlu diperhatikan, ain itu boleh wajah 2, 4 harokat atau 6 harokat. Kenapa? Ain itu bukan mat tapi lin, huruf lin, maka wajahnya 2.